Nah, kalau kita lihat Bu ya, kemarin kita udah membahas tangisan Rasulullah lebih banyak menangisi orang lain. Nah, itu kan akhlak mulia. Kalau kita kan menangis karena tagihan, karena uang sekolah anak belum bayar, uang semester belum bayar, anak nakal, suami jahat, istri jahat, itu kita nangis doa. Kalau Rasulullah lebih banyak berdoa itu untuk orang lain, bukan untuk diri beliau sendiri. Dan kadang dari tangisan beliau ini bisa kita mempelajari tentang bagaimana Rasulullah menanamkan akhlak yang kuat kepada para sahabat. Ada sahabat Rasulullah itu namanya Abu Dujana, Pak. Padahal kan rata-rata sahabat itu semua udah tahu orang yang duduk sehabis sholat subuh berjamaah sampai waktu syuruk, kemudian dia tutup sholat sunat 2 rakaat, kan tahu kita pahalanya umroh dan haji mabrur sempurna lagi. Jadi setiap kali Rasulullah habis sholat subuh, pas dia zikir menghadap ke jamaah, nampak dia Abu Dujana nih buru-buru keluar dari masjid, macam berlari dia keluar dari masjid. Sekali 2 kali diperhatikan oleh Rasulullah. Setelah itu bertanya oleh Rasulullah sama dia, Abu Dujana, ya Rasulullah, kau udah tidak butuh ke Allah lagi? Nah, sampai gitu pertanyaan Rasulullah, Pak. Jadi Rasulullah itu Bu, kalau ada yang menjanggal rasanya, Rasulullah langsung panggil. Kalau kita kan ngomong di belakang, tahap apa yang dikejar ya, lari-lari dia pulang, akhirnya kita suuzon jadinya. Nah, kalau Rasulullah sifatnya ditanya dulu, akan ini akhlak yang baik, bukan diceritakan di belakang. Kita kadang ada orang buruk di belakang, kita cerita sampai di depannya tidak tersampaikan, Bu. Nah, di belakang aja kita ngomong. Jadi Rasulullah dipanggilnya Abu Dujana ini, kau tidak butuh lagi Allah. Kenapa gitu ya Rasulullah? Ini udah beberapa kali aku perhatikan, habis sholat subuh kau langsung lari pulang. Kata Abu Dujana ini, aku bertetangga dengan seorang laki-laki munafik ya Rasulullah. Dia punya pohon kurma yang sebagian buah kurmanya itu mengarah ke rumahku. Dan gugurnya kurma dia itu setiap waktu subuh. Aku ini hidup kekurangan ya Rasulullah. Sering di rumah itu kelaparan. Kalau aku lambat pulang, aku takut anakku yang lapar bangun, diambilnya kurma tetanggaku itu dimakannya. Bagaimana nanti pertanggungjawabanku di sisi Allah? Berarti kan anakku makan buah kurma haram. Oh, begitulah kuatnya, Pak. Rasulullah menanamkan kejujuran kepada para sahabat. Masalah kecil saja Bu jadi besar sama mereka. Untuk masalah yang buruk tidak ada toleransi. Makanya aku lari setiap habis subuh di Rasulullah ke rumah. Aku kumpulkan kurma tetanggaku itu, besok paginya aku antarkan balik ke rumah dia. Itu kejujurannya, Pak. Pernah aku lambat pulang dari masjid, rupanya anak aku dimakannya kurma hati Rasulullah. Dia pas bangun, aku peluk anakku itu, kupaksa muntahkan nak, muntahkan nak. Suruh muntahkan. Ada ndak sanggup kita berakhlak seperti ini nih, Pak? Kalau sempat tuh Bu ya, kawan ibu yang setaat ini mungkin azab kena cemee tuh Pak. Macam alim betul kakak, maka masalah itu sebesar pula muak lah nengok dia banyak orang soleha dari dia lagi. Anak macam dia nih betul. Ini jadi masalah tuh Pak. Lihat Bu, berapa jauhnya kita lagi dari akhlak yang seperti itu. Jauh Pak. Jadi kita tidak bisa bilang oh aku ini dah rajin sholat. Dia patokannya sholat kita ini bisa tidak memperbaiki akhlak kita. Mau tidak kita menuntutnya? Lihat teladan nih Bu ya. Dia sama sekali tidak mau mengambil kurma tetangganya itu.
padahal jatuh ke halaman dia. Ini berat loh, Pak. Karena kita tuh selalu mencari alasan, Bu, ya. Kalau udah ke arah rumah kita ya untuk kita lah. Kan kalau prinsip kita kan gitu, Pak, kan. Ayam bertelur ke halaman rumahnya, Bu, enggak ada. Jadi telur aku, ngapa ayamnya dilepaskannya? Kan kita gitu sistem kita. Hilang elem di Ramayana, diambilnya lah elem orang, ya ngapa elem saya hilang, kayak mana lagi? Hilang sendal dia masjid, sendal orang dibawanya kan, Bu, ya. Saya tidak salah, masalah saya sendal saya dicuri orang lah. Jadi balas membalas kita nih ada. Padahal kita udah rajin sholat nih, Pak. Mana ada kita yang seteguh ini, masalah kurma sedikit aja tidak mau dia, Bu, ngambil. Nah, jadi dari sini bisa kita bandingkan, waduh masih jauh kita lagi. Belum hebat kita. Mungkin kami ustaz nih pun, Pak, ya, belum sanggup yang seperti itu tuh lagi. Yang kuat menahan diri dari godaan amplop yang lebih besar daripada masjid lain. Nah, itu tuh berat tuh, Pak. Bisa ceramah tempat kami ustaz, tapi amplopnya segini. Enggak masalah, Pak. Kami enggak ada mikir-mikir masalah itu. Datang masjid satu lagi di hari yang sama, bisa ceramah tempat kami ustaz, amplop ada sekian juta. Bisa, Pak, dibatalkan yang kecil dari itu, Pak. Itu masalah itu aja udah banyak yang limbung. Jadi saya terasa betul tuh, Pak, masih jauh kita lagi. Macam itu Abu Dujana itu tegar, Pak, rela kelaparan daripada harus memakan hal yang haram walaupun hanya masalah kurma. Menangis Rasulullah dengarnya, Pak. Kata Rasulullah, siapa yang bisa memanggilkan tetangga Abu Dujana? Suruh dia kemari. Dipanggillah oleh orang. Datanglah tetangga itu. Jadi gini kata Rasulullah, kebetulan beberapa tangkai kurma kau itu kan mengarah ke rumah Abu Dujana. Abu Dujana ini dia sering kelaparan. Aku janjikan pohon kurma di surga untukmu. Jadi kalau udah dijanjikan Rasulullah pohon kurma di surga, artinya dia akan masuk surga juga tuh, Pak. Berikan kepada Abu Dujana satu batang kurmamu itu. Oh, enggak bisa Rasulullah. Aku kalau berunding sama aku jangan masalah pahala-pahala, surga-surga itu aku enggak mau tahu. Jadi bukan enggak ada di zaman Rasulullah orang macam sekarang. Kita ceritakan misal pahala kita macam dah pernah lah ke surga, muak lah aku tengok ustaz nih. Surga macam kan tahu lah dia. Kan sekarang kan sering seperti itu. Di zaman Rasulullah itu pun ada. Ditawari Rasulullah pohon kurma di surga, berjelas-jelas sama aku nih Rasulullah. Nggak usah cerita-cerita surga nih, kita di dunia sekarang nih. Kalau aku mau ngasih kurma aku tuh sorry dulu, ya nggak bisa aku. Datang Abu Bakar Siddiq, aku ganti harganya dengan satu batang kurma terbaik di Madinah. Berarti sekitar berapa? 70 juta, Pak. Mendengar itu, runding yang kayak gini setuju aku nih, jelas nampak duitnya. Itu, Pak, itu makanya kata Abu Dujana dia laki-laki munafik. Kalau macam ini jelas nih mau aku nih. Makanya kita tuh banyak, Bu. Betul kata Allah, wailul lil mutaffifin. Jangan menjadi orang yang curang. Cirinya alladzina yaqtaluna idzal. Kalau kita membeli ke orang minta dilebihkan. Kalau misalnya orang ke kita sering kita mengurangi. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Jadi kita itu udah Islam, udah rajin sholat, tapi kalau kita yang rugi nak mau, tapi kalau orang rugi kita mau. Itu kan masih banyak di diri kita sifat seperti itu. Giliran dia tidak berbuat baik ke orang, dia tidak masalah. Kalau giliran orang tidak berbuat baik sama dia ribut. Jadi kalau kita mau menyadari ini, Pak, ternyata
Ini akhlak yang sangat berat tetapi sangat terpuji. Kalau kita amalkan Bu, akan menyejukkan jiwa kita. Cobalah Bu ya, bertahan kita, tidak mau melakukan hal-hal yang buruk dalam mencari rezeki, berkata jujur apapun yang terjadi. Wah, mungkin lapang jiwa dibuatnya. Nah, setelah diganti oleh Abu Bakar Siddiq, terpikir oleh kita, ngapa ndak duit tu aja dikasih ke Abu Dujana? Kan lumayan banyak tuh Pak, bisa dia cari kurma. Nah, itulah kehebatan Rasulullah mendidik sahabat. Tidak ada Rasulullah Abu Bakar ajaklah dia kerja sama kau biar apa, dia biar enak hidupnya. Kalau kita kan suka gitu, nampak orang susah, mau kerja sama ibu, mau kerja, tidak usah dirubah takdir dia, biarkan dia dengan takdir dia. Yang penting kita bantu dia. Anak kecil nengok kepompong Bu, nampak dia ulat mau keluar dari kepompong itu, kan susah keluarnya Pak, kecil lubangnya untuk menjadi kupu-kupu. Datang anak kecil nih Pak, dibantunya, dibesarkannya lubang kepompong tuh, mati kepompong tuh jadinya, karena badannya tidak kuat. Dia justru kena lubang kecil itulah yang menguatkan badan dia. Jadi biarkan orang dengan takdirnya. Tidak ada disuruh Rasulullah kerja kau sama Abu Bakar, tidak. Biarlah tak kerja dia apa sekarang. Yang jelas tadi dia mintanya apa? Kurma. Kurma itu halal untuk dia makan. Ya udah itu aja. Padahal duit banyak dikasih Abu Bakar nih ke Abu. Kalau kita tuh gini aja lah Abu Bakar, duit aja lah kasih aku, biarlah aku cari lain. Kalau kita macam itu, sahabat tidak. Kalau kita sekarang ini banyak dramanya gitu. Kadang udah jadi modus tuh, setiap masjid saya mau alaf, butuh makan, saya tidak ada kerjaan. Coba apa Pak, disuruh kerja dia kalau mau dia. Nah, itu aja lah kerja dia, menipu ke sana ke sini, pergi ke masjid-masjid. Yang anak saya sakit lah, yang apalah. Oh, di zaman Rasulullah mana ada yang seperti itu. Nah, kita itu yang gampang simpati. Di Masjid Nurul Yakin, modusnya apa kemarin? Pura-pura pingsan ketika sholat. Itu jatuh, dia sengaja dicarinya di saf yang kedua. Jadi kan orang ramai menampungnya. Sudah itu alasan dia udah 2 hari jalan dari Kerinci, ditipu kawannya ngajak kerja, kasihanlah jamaah, banyak jamaah nyumbang. Dipesankan travel, dia mau pulang ke Sumbar, sampai di Panam turun dia. Nelpon orang travelnya, turun dia balik. Tuh. Kalau kita udah tahu sistem di zaman Rasulullah macam ini, tidak kan kita tuh mudah aja ngasih. Kalau kita tahu lah Bu ya, makanya aturan bersedekah dalam Islam tuh Bu ya, karib, kerabat, orang dekat, tetangga dekat, supaya kita tahu betul keadaan dia gitu. Ya kalaupun ada orang misalnya dia minta sumbangan untuk pondok pesantren, pondok tahfiz, yang penting nampak yang dibuatnya tuh ada enggak. Jadi jelas nampak kita apa yang dibuat. Kalau kita tahu cerita Abu Dujana ini, tidak ada disuruh Rasulullah, kau besok gini aja, daripada payah kau hidup macam ini, kau kerjanya sama Abu Bakar, Abu Bakar bawa dia. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak tanya apa pekerjaan dia, yang penting tetaplah seperti itu. Karena kadang Bu, niat kita baik, orang belum siap nerimanya Pak, akhirnya jadi rusak. Dulu ada 5 orang pemuda Bu, di masjid di daerah Jalan Dili ini Pak. Tiap hari sholatnya ke masjid berjamaah 5 waktu, taat ibadah. Ada pengusaha di situ, nengok anak-anak muda ini rajin, kalian mau buka usaha biar bapak modalin. Orang tuh belum siap nerima, begitu dimodalin tidak ada ke masjid lagi satu pun Pak. Padahal dia udah bagus-bagus kemarin dah. Jadi biarkan aja orang dengan takdirnya dulu. Tidak perlu kita niat mau merubah dia. Cuman apa yang bisa kita bantu, bantu dia. Contoh yang kedua Bu,
Rasulullah waktu pulang dari perang Tabuk, Rasulullah bersalaman dengan orang. Begitu dia bersalaman, saking tebalnya tapak tangan sahabat ini, Pak, terkejut Rasulullah, Pak. Tebal betul tapak tangannya. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa tebal betul tapak tanganmu? Aku ini bekerja sebagai pemecah batu ya Rasulullah, dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan istri dan anakku. Oh, langsung dicium oleh Rasulullah tangan. Rasulullah yang mencium nih, Pak. Dicium Rasulullah, diangkat Rasulullah tangannya, Bu. Lihadhihi yadun latamasaha narun abada. Tangan yang seperti ini tidak akan disentuh oleh api neraka selama-lamanya. Tidak ada diajak Rasulullah, kau kasihan kau nih Abdurrahman bin Auf, tolong ya catat nama, masukkan ke tempat kau. Tidak ada. Rasulullah itu mendidik, biarkan orang dengan takdir dia, biarkan orang dengan jalan dia. Kita ini yang sekarang yang suka macam itu, nampak orang mendorong-dorong mendak, langsung ngapa? Ini minyak saya habis. Tiap hari rupanya dia dorong Honda, itu kerjaannya rupanya. Kita gampang simpati, Bu. Dan di situ pula saya salut nengok orang Indonesia ini, karena orang Indonesia ini negara terdermawan nomor 1 di dunia. Makanya kita gampang simpati. Yang sering kena copet di Masjidil Haram orang Indonesia, karena dia suka ngasih orang. Dia suka pemberi orang Indonesia nih. Cuman itulah, jangan rubah takdir orang. Biarkan dia dengan takdir dia, jangan kita coba menawar-nawarkan. Nanti kita menawar-nawarkan, rupanya tidak itu bidang dia. Menyesal jadinya, hilang keikhlasan jadinya.